bergerak di dalam seni perak itu sesuatu yang sangat unik. Tuh sebabnya kita sampai sekarang masih percaya bahwa jalan menggunakan perhiasan dari perak dan emas itu adalah jalan yang tepat. Kalau ditanya cita-cita pebisnis mulai dari kapan? Nggak pernah ada itu, tapi mungkin pengalaman hidup dan pengalaman hidup secara profesional mengatur sehingga jalannya akhirnya sampai di sini berbisnis perhiasan. Kita mau mengembangkan Tulola dan semakin lagi menghargai heritage yang ada dari leluhur kita dalam bentuk seni perhiasan. Definisi daripada keberanian itu adalah gimana kita melihat sesuatu yang menantang atau menakutkan, tapi kita bisa mengatasinya atau melampauinya dengan suatu kepercayaan bahwa ini akan work out gitu, ini akan baik-baik saja. Bergerak di dalam seni perak itu sesuatu yang sangat unik. Tuh sebabnya kita sampai sekarang masih percaya bahwa jalan menggunakan perhiasan dari perak dan emas itu adalah jalan yang tepat. Itulah sebabnya juga di Tulola kita berani membuat suatu janji, itu warranty ya, bahwa perhiasan yang Anda beli di dalam Tulola itu dalam waktu 2 tahun kita pasti masih bertanggung jawab kalau misalnya ada kerusakan. Mungkin salah satu evolusi brand yang terjadi itu memang banyak banget gitu, istilahnya kalau Sri dan Happy selalu cerita bayangannya kayak ada anak gitu. Ada satu saat dimana anaknya baru lahir, jadi bentuknya masih berubah-berubah gitu ya. Tapi sekarang kita udah sampai sih di masa kita sudah tahu secara brand itu kita mempunyai visi dan dasar apa, prinsip-prinsip apa yang kita pegang. Salah satunya adalah kecintaan kita terhadap motif-motif heritage dari leluhur kita di Indonesia. Itu adalah satu yang kita pegang betul-betul karena kita itu sangat kaya dan itu nggak ada habisnya. Sebagai brand, kita juga percaya bahwa brand Indonesia, brand yang dibuat di dalam Indonesia dan bisnis yang dibuat di Indonesia itu dapat bersanding gitu loh dengan brand-brand lain di kancah internasional, dan itu bisa kita lihat contohnya dari toko-toko yang kita ada di mall gitu ya. Kita bangga gitu loh melihat bahwa wah, kita bisa bersebelahan dengan mereka gitu, kita bisa menjual barang kita disebelahkan dengan tidak mengorbankan kualitas. Kita masih ada titik lain seperti customer sales chat gitu, dengan kita ada main newsletter, itu adalah sesuatu yang kita jaga sehingga semuanya itu konsisten. Tulola itu sifatnya tidak trendy dari dulu ya. Bentuk kita adalah kita mencoba untuk menghasilkan produk-produk dan kreasi-kreasi yang sifatnya itu lebih long lasting, lebih klasik gitu. Tapi klasik bukan artinya old fashion, tapi klasik diartikan saya pakai, anak saya pakai, ibu saya pakai nanti, kapanpun itu tuh tetap akan menjadi sesuatu yang spesial. Dan itu adalah makanya kita tidak peduli tren, tapi kita tidak trendy mungkin namanya ya. Karena kalau kita mengikuti tren, itu mungkin akan menjadi suatu agak kesulitan untuk selalu mengikuti, karena tren itu kan selalu berubah. Dan itu juga agak menjauh dari prinsip kita di mana kita ingin membuat sesuatu yang sustainable. Dua mungkin yang sangat saya bisa bicarakan sekarang ya. Yang pertama Bumi Manusia, karena itu adalah salah satu koleksi pertama yang saya lihat di Jakarta. Dikaryakan waktu itu, dibaca di atas panggung, semacam monolog waktu itu juga. Kita lihat di dalam bentuk perhiasannya. Jadi itu salah satu yang pertama paling berkesan buat saya. Yang kedua adalah koleksi Ubud. Satu koleksi di mana saya pertama juga join dengan Tulola untuk membuat eventnya gitu. Jadi benar-benar mulai dari saya melihat dari diskusi hanya sekedar ngobrol kita bersama-sama bertiga, habis itu melihat proses gimana Sri membuat koleksi itu sampai akhirnya membuat berbagai macam masih sampel, habis itu kita pergi ke Ubudnya, ke
ke Ibah untuk foto dan akhirnya nyampe ke Jakarta melihat konsep daripada eventnya, padahal kita belum buka toko waktu itu tapi udah membuat suatu event yang bentuknya udah luar biasa gitu. Itu suatu yang sangat hati tuh masih buat kayak terharu gitu. Salah satu yang buat saya paling spesial untuk bekerja di Tulola adalah kita semua sangat percaya dengan kekuatan wanita dan perannya di dalam masyarakat ya. Kita punya banyak sekali karyawan dan teman-teman yang bekerja di Tulola yang sebagai wanita mereka itu sebenarnya tulang punggung keluarganya. Ataupun kalau mereka bukan seseorang yang sendiri bekerja, tapi mereka mempunyai income lebih besar daripada suaminya. Sehingga mereka harus diantaranya tetap mengurus anak, tetap mengurus orang tua, tetap itu ya. Dan mereka membutuhkan fleksibilitas dalam bekerja. Saya tuh cukup optimis ya. Kita itu sudah semakin jauh perkembangan dalam representasi wanita di dalam industri maupun pemerintahan. Tapi jalannya masih lebih jauh lagi yang mesti dijalanin. Istilahnya, apakah sudah baik? Sudah jauh lebih baik. Apakah cukup? Belum cukup. Harus semakin banyak. Dan caranya adalah ya kita harus percaya dan kita harus mau berkarya di dalam jalan-jalan itu. Saya rasa indikasi kesuksesan untuk saya pribadi adalah apabila saya sudah bisa merasakan keseimbangan dan merasakan keseimbangan itu ada dalam kehidupan pribadi dan juga profesional saya sekarang.